Bahagian pertama, sejarah klasik dari awal penciptaan hingga sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab pertama, awal penciptaan. Definisi umat Islam. Umat Islam adalah kelompok yang diikat oleh akidah Islam sepanjang sejarah. Maka siapapun mengikuti nabi mereka sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau siapa sahaja yang akan sentiasa berjalan di atas hidayah dan petunjuknya sehingga hari kiamat dan beriman dengan Tuhannya, maka mereka adalah umat Islam. Ikatan primordial maksudnya awal lah, permulaan. Ikatan permulaan mereka adalah akidah, bukan bahasa ataupun historis. Bukan pula ikatan geografis atau asal usul dan yang lainnya. Adam adalah bapa semua manusia dan makhluk pertama yang Allah ciptakan dari kalangan manusia. Dia adalah Nabi Allah yang pertama. Hikmah Allah telah menginginkan untuk menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini dan sentiasa menyediakan semua sumber daya dan potensinya untuk khalifah di muka bumi ini. Makhluk tersebut adalah Adam yang Allah ciptakan dari tanah dan ditiupkan padanya sebahagian ruhnya. Allah ajarkan padanya semua nama-nama, lalu Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya. Allah kemudian mengusir iblis tatkala dia menolak untuk bersujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah tatkala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menciptakan yakni khalifah di bumi itu?" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui." Kemudian Allah menciptakan Hawa sebagai istrinya. Hawa Allah ciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri Adam. Kemudian keduanya Allah tempatkan di dalam syurga. Sedangkan iblis telah bersumpah untuk memperdaya Adam dan anak cucunya. Masih tinggal bersama keduanya sampai dia berhasil memperdayakan keduanya. Sehingga atas pujukan iblis, mereka memakan buah dari pohon yang Allah haramkan. Mereka berdua sangat menyesali apa yang mereka perbuat dan keduanya pun bertaubat. Allah Subhanahu wa taala memberikan taubatnya kepada keduanya, lalu Allah turunkan mereka ke bumi. Malaikat Jibril mengajari Adam bagaimana cara menempuh kehidupan di bumi, seperti bercucuk tanam, mengembala binatang dan lainnya. Kemudian Adam bercucuk tanam dan makan dari hasil bercucuk tanam itu. Dia berusaha keras untuk mendapatkan makanan sehari-hari. Kemudian Allah mengurniakan keturunan kepada mereka. Qabil dan Habil adalah dua anak pertama Nabi Adam. Syariat Allah kala itu mengharuskan seorang anak tidak boleh berkahwin dengan saudara kembarnya. Hawa selalu melahirkan anak kembar lelaki dan wanita. Qabil menginginkan dia berkahwin dengan saudara kembarnya yang secara hukum adalah menjadi hak saudaranya. Maka Habil menolaknya. Kemudian keduanya menyelenggarakan upacara korban. Allah menerima korban Habil yang berupa domba yang sangat baik. Tapi Allah menolak korban Qabil yang berusaha hasil cucuk tanam yang sangat jelek. Qabil iri kepada kejadian ini dan dia membunuh saudaranya. Inilah pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi yang dilakukan oleh anak manusia. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam menurut yang sebenarnya. Ketika saudaranya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yang tidak diterima dari yang lain. Dia berkata, "Aku pasti membunuhmu." Berkata Habil, "Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa." Setelah peristiwa pembunuhan itu, Allah mengurniakan Syith kepada Adam. Dia adalah salah seorang anak Adam dan sekaligus sebagai seorang nabi yang terus melanjutkan dakwah di jalan Allah di muka bumi. Kemudian Allah memberikan keturunan lelaki dan wanita sehingga mereka menjadi banyak. Adam mengajarkan kepada mereka makna tauhid dan menyampaikan dakwah kepada mereka sehingga dia meninggal dunia. Ibnu Hibban dalam sahihnya meriwayatkan bahwa Abu Dzar berkata, "Saya berkata, wahai Rasulullah, berapakah jumlah para nabi?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 124.000. Saya berkata, "Lalu berapa jumlah rasul dari antara mereka itu?" Rasulullah menjawab, 313. Kemudian Adam meninggal dan terjadi perbezaan pendapat tentang umurnya saat meninggal dunia. Sedangkan pendapat yang paling benar adalah yang mengatakan bahwa umur Adam antara 950 hingga 1000 tahun.